Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani menerima pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin, tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakaian preman, ada yang pakaian polisi. Sementara pejabat-pejabat yang korupsi tidak ditangkap, suruh nangkap saya. Saya yang harus ditangkap. Katakan sama Luhut. Ya, Luhut bin Sarpanjaitan tahu itu. Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra Khutiba. Oke guys, kita akan menindaklanjuti lagi fakta-fakta terbaru di kasus Pina Cirebon ini. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja let's go ke videonya dan kuy. Anak itu termasuk Linda itu menerima suap. Ya bukan fitnah, analisis dari saya, dari penglihatan saya. Kunci satu-satunya adalah yang menangkap namanya Peggy Setiawan palsu yang mengaku sebagai polisi, itu yang hampir menutup mulut yang namanya Peggy Setiawan bicara di wawancarai yang namanya wartawan. Ya, dia adalah kuncinya loh, kunci saksi ya, saksi dari tragedi itu. Sambil tahan tangis, Saka Tatal siap lakukan sumpah apapun demi ungkap kebenarannya. Meskipun ditantang untuk sumpah pocong, Saka siap akan melakukan itu. Saka Tatal, eks terpidana kasus Pina Cirebon, mengaku siap melakukan sumpah apapun demi ungkap kebenaran. Akui tak terlibat dalam pembunuhan kasus Pina. Saka Tatal yang sudah menghirup udara bebas dengan tegas mengaku jika dirinya sebenarnya tidak terlibat di kasus pembunuhan Pina pada tahun 2016. Mengutip dari YouTube Sindo News, Rabu 12 Juni 2024, Saka Tatal mengakui dirinya ingin mengungkapkan kebenaran dan keadilan atas kasus Pina Cirebon yang tak kunjung usai. Saka Tatal juga dengan berani menegaskan siap melakukan sumpah apapun, termasuk sumpah pocong untuk mengakui segalanya. Saka Tatal juga mengaku siap menerima segala resiko dari sumpah yang ia akan lakukan jika memang terbukti dirinya berbohong. Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani menerima pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Apa yang Saka sampaikan ini sebuah kebenaran. Saka meyakini itu. Saka kan yang melakukan. Buat apa Saka ngomong bohong? Saka kan udah keluar juga. Ngapain nutupin kebohongan? Buat apa? Nggak penting kan? Apa yang Saka tahu tentang teman-teman kasus tindakan di pembunuhan itu? Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya, atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang itu, nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih. Mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasannya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi, tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap, saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi ada sebagian salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Berarti perkara ini berpotensi fiktif dong. Lantas siapa yang membawa si korban ini sesungguhnya dari flyover, dari tempat kejadian ke flyover? Sedangkan di dalam dakwaan ini perkara ini kan Dani disebutkan dan Andi ikut. Oke, kalau yang lain itu Rivaldi dan Peron ada ketangkap orangnya. Tapi kalau dua ini betul-betul fiktif, berarti cerita di dalam dakwaan ini
kita dugaan ya, berdugaan lah fiktif. Karena katanya di sini mereka lah yang membawa mayat itu dari tempat kejadian ke flyover. Nah kalau dari sini nggak ada, bagaimana caranya mayat itu dipindah ke flyover kalau itu 2 orang itu fiktif? Terus terang aja masih banyak sebenarnya saya lihat, tapi ini yang menjadi perhatian saya. Dengan cepat saya baca tadi ini, kalau fiktif, benar ya, nggak salah saya, Dani dan Andi fiktif ya. Nah kalau betul itu Dani dan Andi fiktif, maka berarti cerita yang dalam cerita dakwaan ini pun adalah kita duga fiktif. Orang-orang di dalam penjara gitu. Kalau saya pribadi berjuang untuk dirinya sendiri karena dia sudah menjalani hukuman. Karena ada beberapa juga yang akan kita kritik kesaksian-kesaksian yang memberatkan Saka. Tetap. Nah, jadi termasuk diantaranya Sudirman. Sudirman ini adalah orang yang menurut Saka adalah yang menjerumuskan dia sehingga dia terpaksa harus mengakui walaupun dengan kondisi dengan tekanan mental dan tekanan fisik. Nah jadi kalau dengar si Sudirman sudah mau mencabut kesaksian dia, ya berarti kan itu keuntungan buat Saka. Nah kalau masalah mereka nanti ada kaitan dengan apa, ternyata polisi bisa membuktikan, itu urusan mereka. Seperti itu. Nah itu pendapat saya. Jadi hari Senin saya bersama tim Bang Krisna, Bu Titin dan Bang Adien dan Bang Yasin akan ke pengadilan untuk minta salinan putusan. Kita akan membawa Saka langsung agar prosesnya cepat. Di dalam waktu tempo 1 minggu kita bisa daftarkan peninjauan kembalinya. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak cuap-cuap, pejabat pada diem kan? Iya nggak? Tak kuat satu-satu. Pertama, kasus timah 271 triliun. Kasus yang namanya Darmadi 78 triliun. Selesai enggak? Kasus Hambalang selesai enggak? Enggak. Kasus KTP mencapai hampir kurang lebih kalau nggak salah 2,3 triliun. Itu kasus KTP. Kasus Asabri 7 triliun. Kasus Pelindo 6 triliun lebih. Kasus Senturi berapa triliun? Ya, kemudian kasus PT PPPI hampir mencapai 8 triliun. Pejabat kalau kita sentil kok suruh tangkap saya. Sementara pejabat-pejabat yang korupsi tidak ditangkap, suruh nangkap saya. Saya yang harus ditangkap. Katakan sama Luhut. Ya, Luhut bin Sarpanjaitan tahu itu.